Oke, selamat berjumpa kembali dengan kami channel Waro Misteri. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi sedulur semuanya. Kita kali ini melakukan penelusuran di jembatan Coper, di mana menurut cerita warga sekitar merupakan jembatan tempat pembantaian PKI. Dan mungkin kita tidak bisa mengadakan penelusuran sampai ke turun ke sungai ya, karena kondisi. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita di Jembatan Coper ya. Iya. Di Jembatan Coper. Kita sudah banyak mendengar bahwa tempat ini memang agak berbeda dengan jembatan yang lain. Betul. Termasuk juga ketika kita baru datang tadi kan Ting Ceranguk kan gitu. Iya. Ini Mas, yang jenengan rasakan ketika melakukan deteksi gimana di sini? Pada awalnya hawanya belum begitu terasa sakral ya, belum begitu wingit. Namun di saat saya mulai meditasi, mulai terasa aura-aura mistis. Kemudian saya masuk dimensi yang lebih dalam untuk bisa komunikasi ataupun kontak dengan para penunggu, bahasa kasarnya penunggu ya, ataupun bisa disebut arwah ataupun sukma, yang menurut cerita di sini adalah lokasi pembantaian PKI. Yang karena itu kita mengadakan penelusuran di sini untuk membuktikan itu secara kontak batin. Dan dari hasil saya komunikasi, ternyata memang begitu mengerikan. Banyak sekali korban yang sebenarnya bukan benar-benar PKI. Oh, dalam arti salah eksekusi atau mungkin salah tangkap atau barangkali korban fitnah? Ada banyak sekali bentuk. Maksudnya itu ada yang orang yang benci kemudian difitnah hingga dia dimasukkan ke dalam rombongan yang dieksekusi itu. Ada juga yang salah tangkap, mungkin ada yang wajahnya mirip seperti itu. Dan ada salah satu korban yang berhasil saya deteksi, dan beliau juga menjelaskan tentang bagaimana latar belakangnya sehingga dia menjadi salah sasaran. Salah satu korban yang dieksekusi di tempat ini juga. Bisa sebutkan nama ya? Boleh. Mohon maaf, ini entah benar tidaknya semua kembali kepada Allah. Namun yang saya rasakan, beliau itu bernama Mbah Kasirun, dan beliau memang benar-benar bukan korban PKI, bukan anggota PKI, tapi beliau itu difitnah atau basa Jawa ini diduding oleh orang tertentu karena rasa sakit hati ataupun tidak puas. Dan itu hasil dialog saya. Permasalahan yang menjadikan beliau difitnah itu yaitu beliau ada sengketa tanah dengan seseorang di desanya, dan beliau adalah pihak yang punya tanah. Oh gitu ya. Jadi intinya tanah Mbah Kasirun, almarhum Mbah Kasirun ini batasnya digeser seperti itu, digeser agar orang tersebut bisa punya tanah lebih luas. Oh, diserobot. Ya, diserobot. Kemudian Mbah Kasirun karena itu merasa haknya, dia berani memberontak dan bahkan sampai lapor ke memperjuangkan haknya, kepala desa atau setingkat lebih tinggi. Namun orang yang menyerobot itu
orang yang menurut yang saya rasakan juga orang yang mungkin ada pengaruhnya di masyarakat. Jadi tokoh. ya dia bisa lapor bahwa Mbah Kasim adalah anggota. Anggota Akhirnya PKI. dia ditangkap. Nggih. Dan itu ada lagi Mas. Ada salah satu korban yang Basa Jawane sakti. Ya. Sekti Mandraguna yang tidak mempan dibacok. Ya. Kemudian dia dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Dia mulut dan hidungnya disumpal pakai kain. Sampai akhirnya meninggal baru diceburkan ke sungai. Dan tadi di waktu pertengahan meditasi saya rasakan bukan hanya arwah atau sukma yang menunggu di sekitar sini, yang datang dari tempat-tempat lain pun mulai tertarik, mulai berdatangan ke sini, seolah-olah mereka ini ada apa kok ada orang yang meditasi di sini, bahasanya lebih mudahnya seperti itu. Dan ini sampai detailnya pun saya dikasih tahu Mas sebenarnya tentang bulannya nggak apa-apa ya. Yeah. Itu sekitar bulan 11 tahun 65. Terus jadi 1 bulan pasca gestok. Terus kemudian mayat-mayat yang di sini awalnya masih menumpuk di sini di bawah jembatan. Ya. Lalu banyak yang hampir semuanya terbawa arus, hanyut. Yeah. Namun sukma-sukmanya itu masih banyak yang berkumpul di sini, tertinggal di sini. Jadi mereka seolah-olah, karena rumahnya mayoritas ya di sekitar Ponorogo ini, jadi nggak jauh, jadi mereka tetap di sini. Dan ada lagi beberapa pesan dari para arwah ini untuk keluarganya, bisa disampaikan Mas ya? Iya, boleh. Itu bagi yang merasa mbahnya atau buyutnya menjadi korban, entah itu PKI betul atau tidak, mohon untuk sering dikirimi doa hidayah fatihah. Syukur-syukur kalau mau selamatan, coro bosone nyampur nakne. Soalnya gini, menurut sepengetahuan saya, arwah yang asli itu memang sudah benar-benar kembali ke alam barzah, tapi sukma itu yang berasal dari 4 anasir itu masih di sini. Kemudian saya tadi sebenarnya juga diminta, aku ya dongak-dongakno le sak iso-isomu. Wis mbok apa sing mbok ucap aku wis lega. Ada seperti itu Mas. Jadi mungkin nanti mohon maaf, saya mungkin entah sepatah dua patah kata atau hidayah fatihah, saya mungkin berdoa agar kita selain ini untuk pengetahuan, untuk hiburan, jadi kita ada manfaatnya. Kita bisa meringankan beban beliau-beliau yang di sini. Karena walaupun itu memang ada yang benar-benar PKI, orang-orang zaman dulu itu orang-orang yang mungkin kurang pengetahuan, bukan seperti kita. Jadi ada yang tertipu, ada yang dibohongi, ya masuk menjadi anggota PKI. Matur nuwun Mas Agung. Semoga ini nanti bisa jadi tambahan pengetahuan untuk dulur-dulur kita semuanya, maupun juga para pemerhati ya, karena memang seputar peristiwa ini selalu menimbulkan perdebatan dan tentu saja polemik yang sampai sekarang tak berkesudahan. Itu berarti kalau sudah ini kita berdoa dulu, kita berdoa minimal baca Fatihah agar beliau yang di sini bisa mendapatkan ampunan dan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kakang para sepuh lan roh pembangunan PKI ingkang sumari mangken wonten jembatan Jobar mriki, mugi Gusti maringi panggenan kang ayem tentrem, dipun ngapun sedaya kalapatanipun,
lan kagem sedaya keluarga ingkang tasih sugeng alam dunya mugi tansah pinaringan karahayan kamulijengan kesarasan kaberkahan saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Al-Fatihah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.